semua, kali ini kita akan belajar menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Nah, kalian sudah siap belajar? Yuk kita mulai. Struktur dan kebahasaan teks editorial. Simak materinya baik-baik ya. Kita akan belajar KD 3.6, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Di dalam surat kabar atau majalah, sering kita jumpai berbagai tulisan atau berbagai bentuk tulisan. Nah, apa saja berbagai bentuk tulisan itu? Ada tulisan berbentuk berita, editorial, artikel, suara pembaca, dan lain-lain. Nah, artikel dan suara pembaca itu ditulis oleh orang di luar staf redaksi media yang bersangkutan. Kemudian, berita, editorial, dan pojok redaksi itu biasanya ditulis oleh orang karangan dalam atau staf redaksi. Nah, lalu bedanya berita memuat fakta, sedangkan editorial dan pojok redaksi memuat opini. Nah, oleh karena itu, dianggap sebagai tulisan yang mencerminkan sikap pengelola media. Jadi, teks editorial dapat dianggap sebagai tulisan yang mencerminkan sikap pengelola media. Nah, dalam hal ini kita akan membahas tentang teks editorial. Sebelumnya, apakah kalian masih ingat apa itu teks editorial? Ya, editorial adalah berita utama yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual yang sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial yang menimbulkan perbedaan pendapat. Nah, editorial biasanya menjadi salah satu cara untuk merespon sesuatu isu atau permasalahan dan memberikan solusi di akhir teksnya. Nah, kemudian kita dapat menyebut teks editorial itu sama dengan tajuk rencana. Nah, sebuah teks editorial itu memang didominasi oleh pendapat berupa sudut pandang penulis terhadap suatu permasalahan. Tetapi dalam hal ini penulis pun harus menyampaikan fakta yang ada di lapangan. Kemudian jika berita itu justru berisi suatu fakta dan bebas dari opini penulisnya. Jadi di sini nampak perbedaan antara editorial dengan berita. Nah, suatu teks editorial itu juga merupakan opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan fenomenal, aktual, atau kontroversial. Nah, sampai sini kira-kira apa saja ya struktur teks editorial? Ada yang tahu? Jadi, struktur teks editorial ada 3. Yang pertama, pengenalan isu atau yang biasa disebut dengan tesis. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya sebagai pengenalan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu, disajikan peristiwa persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Yang kedua adalah argumentasi atau penyampaian pendapat. Nah, pada bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap suatu isu yang dipermasalahkan atau yang diperkenalkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, penutup dalam teks editorial berupa kesimpulan, saran, atau rekomendasi. Nah, di dalamnya juga terselip harapan redaksi pada pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Nah, itulah ketiga struktur teks editorial. Nah, lalu apa saja kebahasaan yang terkandung dalam sebuah teks editorial? Kaidah kebahasaan teks editorial yang pertama menggunakan kalimat retoris, yang kedua menggunakan kata-kata populer, yang ketiga menggunakan konjungsi kausalitas, dan yang keempat menggunakan kata ganti penunjuk. Nah, berikut adalah penjelasannya. Jadi, kaidah yang pertama menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris dalam teks editorial biasanya ditandai dengan kalimat pertanyaan atau interrogatif.
Tujuan adanya kalimat tersebut untuk menarik perhatian pembaca atau khalayak supaya tergugah dengan pembahasan atau isu yang sedang disoroti atau dibaca. Yang kedua adalah menggunakan kata-kata populer. Jadi, penggunaan kata-kata populer digunakan dengan tujuan agar pembaca mudah mencerna, tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius, dan dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Kemudian, kaidah yang ketiga menggunakan konjungsi kausalitas. Nah, konjungsi kausalitas diantaranya yaitu sebab, karena, sehingga, oleh sebab itu. Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Kaidah yang keempat adalah menggunakan kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Kata ganti penunjuk atau tunjuk adalah kata-kata yang menunjukkan letak suatu benda. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah paham? Untuk menambah pemahaman kalian, berikut disajikan sebuah contoh analisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Selamat membaca! Nah, sampai di sini dulu ya materi teks editorial kali ini. Tetap semangat belajar, semoga bermanfaat dan terima kasih.